Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Hari Raya Kenaikan Yesus ke Surga. Berdasarkan Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Pergilah dan wartakanlah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus baru saja tiba di surga setelah kenaikannya, malaikat Gabriel langsung mewawancarai dia. "Tuhan, engkau pasti menderita sekali ketika tergantung di kayu salib." Jawab Yesus, "Ya, betul sekali. Pada waktu itu saya menderita sekali sampai-sampai saya berseru, 'Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?'" Kemudian Gabriel bertanya lagi, "Tetapi apakah umat manusia tahu bahwa engkau mencintai mereka sampai rela mati di kayu salib?" Yesus kembali menjawab, "Sampai sekarang cuma segelintir orang yang tahu bahwa aku telah rela mati di kayu salib karena cintaku kepada mereka." Dengan penuh rasa ingin tahu, Gabriel bertanya lagi, "Lalu, apakah yang telah engkau perbuat supaya manusia tahu bahwa engkau mencintai mereka sampai harus mati di kayu salib?" Dengan tenang Yesus menjawab, "Saya sudah memberitahukan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, Andreas dan murid-murid lain, supaya mereka menceritakan kepada orang-orang lain bahwa saya mencintai mereka. Mudah-mudahan orang-orang itu bisa menceritakan kepada orang-orang lain lagi, dan orang-orang lain itu menceritakan kepada mereka yang lain lagi, sampai seluruh dunia tahu bahwa saya pernah mati di kayu salib karena mencintai mereka." Seolah tidak puas, Gabriel mengerutkan kening dan bertanya, "Tetapi bagaimana kalau mereka lupa, letih, dan tidak bergairah?" Saya kira Tuhan harus memikirkan rencana yang lain. Kali ini Yesus bangun dan memandang Gabriel dengan tajam serta berkata, "Gabriel, sampai saat ini saya tidak mempunyai rencana yang lain. Sampai saat ini aku masih percaya dan menggantungkan harapanku pada mereka." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Yesus naik ke surga. Sebelum terangkat ke surga, Yesus menyampaikan pesan terakhir kepada para murid, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum." Pesan yang diberikan pada saat-saat terakhir kehidupan seseorang, seperti pada saat menjelang kematian, biasanya merupakan pesan yang sangat penting. Karena itu, pesan yang disampaikan oleh Yesus menjelang kenaikannya ke surga merupakan pesan yang sangat penting, yakni menjadikan semua bangsa muridnya. Seorang murid Tuhan harus mengambil pesan ini sebagai tanggung jawab pribadi dan kelompok untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Dia harus mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Agar para murid dapat menjalankan tugas itu dengan baik, Yesus menjanjikan mereka Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menuntun para murid sehingga mereka dapat memberikan kesaksian yang bisa dipercayai. Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca kisah para rasul, khususnya apa yang terjadi sesudah peristiwa Pentakosta, kita bisa melihat betapa luar biasanya karya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Dalam waktu yang relatif singkat, kabar gembira tentang Yesus Kristus tersebar luas bukan saja di Palestina, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di luar Palestina, bahkan sampai di kota Roma,
pusat kekaisaran pada waktu itu. Kenyataan bahwa gereja masih bisa bertahan sampai saat ini, sekalipun di dalam sejarah ia pernah melakukan kesalahan-kesalahan, menunjukkan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Yesus sebelum ia naik ke surga masih tetap berkarya hingga saat ini. Saudara-saudari terkasih, pada pesta kenaikan Tuhan hari ini, hendaknya kita ingat sekurang-kurangnya dua hal. Pertama, sekalipun Yesus tidak hadir secara fisik di tengah kita, namun ia memberikan jaminan bahwa ia akan menyertai kita apapun situasi kita. Berulang kali di dalam Injil dia menyatakan, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Kedua, sebagai murid-murid Yesus, kita semua diutus untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus, bukan terutama dengan kata-kata, melainkan terutama dengan teladan hidup. Orang harus bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid Yesus dengan melihat cara hidup dan cara kerja kita. Orang bilang, kesaksian hidup berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Semoga Roh Yesus yang telah naik ke surga menguatkan kita untuk menjadi saksi-saksi yang setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.